Janji berkat belum terrealisasi, ini rahasianya. Kita akan mengulang kembali apa yang kita pelajari pada waktu itu. Semua anugerah sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa bagian kita? Meresponi dengan iman. Kita menjadi steamer, konduktor, agar anugerah Allah boleh mengalir tanpa halangan dalam kehidupan kita. Kita perlu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga perlu pengetahuan natural, common sense, nalar. Kita membutuhkan right thinking, berpikir secara benar, berpikir sesuai dengan firman Tuhan, renewed mind, pikiran yang sudah diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita memperoleh wisdom, hikmat. Ketika kita memperoleh hikmat, kita dapat mengambil keputusan yang benar, dapat bertindak yang benar, kita bisa menjadi pelaku firman yang benar. Hanya pelaku firman yang mendapatkan realisasi dari janji-janji Tuhan. Amsal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat dan pengertian berjalan beriringan. Kita memperoleh hikmat Tuhan tanpa memiliki pengertian bagaimana menerapkan dalam situasi kita, semuanya sia-sia. Sehingga hikmat dan pengertian senantiasa berjalan beriringan. Amsal 4 ayat 20-23 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya, untuk memperoleh hikmat, kita perlu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita perlu mendengar dari Tuhan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan katakan itulah kunci kesuksesan kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Wisdom, hikmat, pengertian. Jangan sampai menjauh dari mata kita. Artinya kita harus fokus kepada Tuhan dan apa yang dikatakannya. Dan kita simpan di dalam lubuk hati kita. Sehingga mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Hidup yang berkelimpahan, Yohanes 10 ayat 10. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kita akan sembuh, kita akan hidup berkelimpahan ketika hikmat dan pengertian ada di dalam lubuk hati kita, ada di mata kita, tidak menjauh dari mata kita. Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deed in the gentleness of wisdom. Siapakah di antara kamu yang bijaksana dan berakal budi? Kalau versi bahasa Inggrisnya, memiliki pengertian. Biarlah dia menunjukkan dengan tingkah lakunya dan perbuatannya yang baik dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Yakobus 3 ayat 13. Setiap orang yang lahir baru, dia sudah memiliki perkenanan dari Tuhan. Favor yang membuat kita berhasil, yang membuat kita sukses. Tetapi favor antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda. Why? Di mana perbedaannya? Keterampilan kita,
di dalam menggunakan hikmat dan pengertian yang kita peroleh karena kita dengar-dengaran dari Tuhan, melekat kepada Tuhan, kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita, itu yang membedakannya. Apakah kita cukup terampil ataukah kita biasa-biasa saja? Semakin terampil kita menggunakan hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan, semakin besar favor, perkenanan Tuhan itu menyertai kita. Dan dikatakan, ketika kita berhikmat dan memiliki pengertian, apa yang kita lakukan? Biarlah dia menunjukkan dengan tingkah lakunya dan perbuatannya yang baik dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Ini penerapannya. Attitude is everything. Sikap adalah segalanya. Kita punya favor dari Tuhan. Tetapi kalau sikap kita, kata orang Surabaya, becek, no? Orang juga males untuk bantuin kita. Orang juga males untuk support kita. Tetapi kalau kita tulus, jujur, baik, tahu berterima kasih, tahu membawa diri, semua orang berlomba-lomba untuk membantu kita, untuk menolong kita. Karena orang Jawa bilang, demenake, menyenangkan. Kita bisa mengambil hati orang. Itu bagian kita. Itu respon iman kita. Favornya Tuhan sudah berikan, bagian kita. Bersikaplah baik sesuai dengan hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan. Next. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita harus ingat sumber berkat kita adalah Tuhan. Sumber kesuksesan kita Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Tuhan yang memberikan kita kreativitas. Tuhan yang membuat kita menjadi outstanding. Lebih daripada yang lain. Tuhan yang membuat kita tahu yang orang lain gak tahu. Karena kita melekat kepada Tuhan. Ulangan 28 ayat 8 mengatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dalam versi Inggrisnya, apa yang dikerjakan tangan kita itu diberkati Tuhan. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memerintahkan berkat ke atas kita. Jangan lupa, di dalam lumbung kita artinya kita harus punya tabungan. Dan di dalam segala usaha kita artinya kita harus bekerja. Yang tidak bekerja tidak usah makan. Nanti siang juga nggak boleh makan itu yang nggak bekerja. Next, mengapa Tuhan memberkati kita? Apa sih tujuan Tuhan memberkati kita? Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Tujuan Tuhan menjadikan kita bangsa yang besar. Tujuan Tuhan memberkati kita, membuat nama kita masyhur. Bukan supaya kita lebih keren dari orang lain, tetapi supaya kita menggunakan pengaruh kita, menggunakan apa yang kita miliki, supaya kita menjadi berkat. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang datang kepada saya bercerita, Bu Yeni, mengapa saya sudah
setia memberi. Bahkan Bu, di gereja saya ada janji iman. Saya sampai bela-belain loh Bu, kerja lembur demi saya memenuhi janji iman saya. Tetapi kok hidup saya begini-begini saja? Tetap punya hutang, tetap gak kemana-mana, tidak ada perubahan. Saya bilang, Bu, nanti dulu. Firman Tuhan ya dan amin. Kalau ada janji Tuhan yang tidak kita terima, kesalahan pasti bukan di pihak Tuhan, tetapi di pihak kita. Beri saya waktu, saya belajar dulu. Apa rahasianya? Apa yang menyebabkan itu? Dan inilah jawabannya. Ternyata memberi saja tidak cukup. Memberi dan menjadi pengelola, giving dan stewardship, ibarat sepasang kaki. Ketika kita hanya memberi, kita hanya punya satu kaki. Kita nggak kemana-mana. Tetapi ketika kita memberi, kita menabur, dan kita juga menjadi pengelola yang baik, seperti sepasang kaki, kita akan berjalan maju. Menggenapi apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Memberi itu berkat. Banyak orang berpikir ketika kita diminta memberi, berarti milik kita berkurang. Padahal memberi itu kesempatan untuk Tuhan memberkati kita. Ingat waktu kisah Elia dengan janda Sarfat. Janda Sarfat cuma punya tepung yang tinggal terakhir, segenggam tepung. Dan sedikit buli-buli dalam, sedikit minyak dalam buli-bulinya. Tetapi Elia datang dan meminta dia membuatkan roti bundar kecil dulu untuk Elia. Baru diizinkan membuat roti untuk sang janda dan anaknya. Kelihatannya Elia begitu egois, meminta lebih dahulu. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Elia, itulah dia sedang menolong janda ini. Ketika janda ini taat, tepungnya tidak pernah habis, minyak dalam buli-bulinya tidak berhenti mengalir sehingga sampai masa kekeringan berakhir. Tidak hanya itu, anaknya mati karena ada Elia, didoakan hidup kembali. Artinya ketika kita diberi kesempatan untuk memberi, sebetulnya Tuhan sedang membukakan jalan agar kita diberkati. Tidak hanya berkat uang saja, tetapi kesembuhan, hidup kembali. Anak dari janda ini mati dan hidup kembali. Demikian juga dengan Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalam. Mazmur 50 ayat 10 berkata, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Artinya, seluruh alam semesta ini dengan seluruh isinya sesungguhnya itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita ini hanya pengelola. Next. Menjadi pengelola, apa artinya? Umat Kristen dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas sumber daya yang Tuhan percayakan kepada umatnya, termasuk waktu, bakat, keuangan, bahkan hidup kita sendiri ini sesungguhnya adalah punya Tuhan, titipan Tuhan ini. Apapun yang kita miliki,
sesungguhnya adalah milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Pada gilirannya, umat Kristiani harus menggunakan sumber dayanya secara bijaksana dan demi kemuliaan. Ketika hal itu terjadi, ketika kita menjadi pengelola yang baik, menjadi pengelola yang bisa dipercaya dan menghasilkan seperti perumpamaan talenta, kita menghasilkan dengan baik, Tuhan berjanji akan memberkati kita dengan lebih banyak lagi. Inilah kuncinya. Kalau kita ingin dipercaya lebih banyak, buktikan bahwa kita pengelola yang baik. Semakin kita bisa dipercaya, semakin Tuhan memberikan yang lebih banyak lagi. Karena Tuhan itu punya bisnis. Apa bisnisnya Tuhan? Next. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ternyata tujuan Tuhan adalah memuridkan semua bangsa. Tujuan Tuhan agar Injil boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu bisnisnya Tuhan. Ketika kita selaras, kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan untuk menggenapi rencananya Tuhan, tentunya Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi. Ketika kita taat menjadi pengelola yang baik, kita kan sebagian yang kita gunakan untuk itu. Sisanya juga masih banyak buat kita, betul nggak? Nah, kita pun akan berkelimpahan. Tetapi kita selaras dulu dengan tujuan Tuhan. Menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Kita seringkali mendengar. Next, mengapa orang Yahudi itu diberkati sekali? Oh, karena orang Yahudi itu kan bangsa pilihan Tuhan. Dulu saya juga percaya demikian. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu Allah yang tidak memandang muka. Tuhan itu Allah yang tidak pilih kasih. Sehingga baik bangsa Yahudi maupun kita kan ini bangsa pilihan juga. Karena Yesus, betul? Kita juga sama posisinya. Tetapi ada rahasia yang membuat orang Yahudi lebih cerdas, lebih diberkati, lebih sukses daripada kebanyakan orang. Ternyata orang Yahudi punya prinsip tikun olang. Gak tahu bacanya bagaimana. Yang utama adalah orang Yahudi itu melihat kekayaan itu sebagai sarana untuk berpartner dengan Tuhan. Ketika kita melihat kekayaan bukan sebagai milik kita sendiri, yang bikin kita pamer-pamer, yang bikin kita hidup gak oke, tidak bermanfaat, cuman memuaskan nafsu untuk kedagingan kita, maka itu tidak menjadi berkat. Tetapi orang Yahudi berbeda. Mereka menggunakan kekayaan sebagai sarana untuk berpartner dengan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kekayaan adalah jalan agar membawa kerajaan Allah di bumi. Apakah, pertanyaannya, apakah kita menggunakan kekayaan kita agar semua orang di sekeliling kita, di dunia kita dalam tanda kutip itu boleh melihat
betapa ada Allah di dalam kehidupan kita. Ada Allah di dalam bisnis kita. Ada Allah di dalam apapun yang kita lakukan. Kita menyempurnakan dunia dengan menggunakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan untuk menjadikan dunia lebih baik supaya kehidupan orang-orang meningkat. Tuhan ingin kita menjadi terang dan garam dengan apapun semua yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita memanfaatkannya untuk menjadikan kehidupan orang-orang lebih baik. Menjadikan orang-orang itu bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Sehingga mereka ingin mengenal Kristus yang ada di dalam kita. Mereka boleh melihat bahwa hidup kita itu mengandalkan Tuhan. Sehingga hidup kita berbeda dengan hidup orang kebanyakan. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya itu, supaya orang bisa melihat bahwa karena kita memiliki Yesus, hidup kita berbeda. Next. Thomas J. Stanley dan William D. Denko mengadakan riset orang-orang kaya di Amerika. Apa rahasianya orang-orang Amerika yang kaya ini bisa sukses? Mereka menulis buku The Millionaire Next Door. Tetangga kita yang milioner. Ternyata orang kaya hidup secara sederhana. Orang yang kaya, milioner ini yang diriset ini bukan kelihatannya kaya tapi hutangnya di bank juga banyak, bukan yang seperti itu. Tapi milioner yang benar-benar punya duit sendiri. Diadakan penelitian, diberikan question. Ternyata orang kaya tidak menggunakan utang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dan mereka memiliki kesadaran untuk tidak membeli barang yang tidak sanggup dibayar secara penuh. Artinya, tidak membeli barang yang tidak bisa mereka bayar cash dengan duitnya sendiri. Utang konsumtif adalah utang untuk membeli barang-barang yang nilainya menurun. Misalnya mobil, handphone, TV, tas branded, liburan, dan sebagainya. Kita sudah hidup di zaman yang luar biasa menggoda. Next. Karena kalau saya buka Gojek, bayar pakai pay later, lebih murah, dapat diskon daripada kalau bayar cash. Menggoda sekali bukan? Kita diajarin sama dunia ngutang. Terus apa Bu Yeni nggak pakai kartu kredit? Pakai. Tapi jangan salah, setiap tanggal jatuh tempo saya bayar penuh. Setiap saya tidak mau pakai kartu kredit tertentu sebelum saya tanda tangan auto debit otomatis. Saya isi dana di tabungan untuk auto debit. Karena hutang di kartu kredit bunganya itu ajubilah. Ibrani 13 ayat 5. Kita kan merasa utangan ya nggak apa-apa, pakai kartu kredit sudah tren kok. Kita dengar apa kata Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketika kita berhutang, ketika membeli barang yang sesungguhnya kita tidak mampu beli dengan cara gesek kartu kredit, dengan berhutang,
sesungguhnya kita sudah menjadi hamba uang dan kita sudah nggak taat sama Tuhan. Karena kita tidak mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Ternyata kita tuh melanggar perintah Tuhan loh. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya ketika kita tidak mau menunggu waktunya Tuhan untuk memberikannya, maka sesungguhnya kita juga melanggar 10 perintah Allah. Perintah kelima berkata, jangan membunuh. Loh, Bu Yeni membunuh apa? Membunuh masa depanmu sendiri. Karena sesungguhnya dengan kita tidak mau bersabar, kita mengambil uang di masa depan kita, kita sudah mencuri uang masa depan kita. Dan kita melanggar perintah ke-7 dari 10 perintah Allah. Jangan mencuri. Kita sudah mencuri duit kita di masa mendatang. Dan ketika kita berhutang, hutang konsumtif lagi yang tidak menguntungkan, sesungguhnya kita sudah membunuh masa depan kita. Senangnya sekarang, tapi susahnya, stresnya nanti. Kita yang menimbulkan masalah kita sendiri. Roma 8 ayat 24-25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Seharusnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau handphone baru, duit saya nggak cukup Tuhan. Ya kita berdoa, kita berusaha bekerja dengan lebih keras, kita minta hikmat Tuhan bagaimana saya bisa mendapatkan uang lebih dan sebagainya. Kita menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan itu ada pengharapan. Karena kita percaya Tuhan pasti menjawab doa. Ketika kita menanti, kita belajar untuk beriman. Kita belajar untuk deklarasi firman. Kita belajar untuk menjadi makin dewasa rohani. Sesungguhnya ketika kita lahir baru, setiap kita itu nggak ada bayi rohani. Yang bayi rohani nggak ada, semua lahir ya. Rohnya itu sama dewasanya. Tetapi keterampilan kita di dalam yang dimaksud dewasa rohani ini keterampilan kita secara rohani untuk mengendalikan keinginan. Apa sih bedanya anak kecil sama orang dewasa? Anak kecil kepengen apa juga minta sekarang. Gak dikasih, nangis gulung-gulung. Itu anak kecil. Tapi orang dewasa tahu malu. Oke, gak boleh ya ditahan. Kemudian belajar mengendalikan diri. Nah, yang dimaksud dewasa rohani ini keterampilan rohani kita perlu dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Buah roh tercipta itu karena kita mau menunggu, karena kita mau diproses, karena kita mau belajar firman, bagaimana supaya ketika kita menggali firman, kita tahu tuntunan Roh Kudus. Oh, dengan cara demikian saya dapat terobosan, sehingga saya dapat mujizat Tuhan, dapat berkat Tuhan, blessing dari Tuhan, sehingga saya cepat bisa membeli apa yang saya inginkan. Itu semua proses. Tetapi ketika kita begitu ingin sesuatu langsung miliar per bulan,
Next, konsumtif berarti memusnahkan kemampuan kita memusnahkan kesempatan bekerja sama dengan Tuhan untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik. Karena ketika kita konsumtif, hidup kita sibuk mikirin bagaimana nyicil hutang, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita tidak bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam menciptakan kita. Kita tidak bisa menghidupi prinsip ibun olam. Amsal 22 ayat 7 berkata, orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutang. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan berpikir, jangan hidup, jangan meniru tingkah laku orang-orang dunia itu. Memang sih, pakai kartu kredit kok nggak ngutang. Itu kan nggak wajar kalau kartu kredit itu dikasih untuk ngutang. Gitu. Itu cara pikir dunia. Tuhan bilang, orang yang berhutang menjadi budak yang menghutang. Karena itu Tuhan berpesan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Di dunia kita saat ini, membedakan benar dan salah itu betul-betul tidak mudah. Bedanya selembar benang. Kadang-kadang orang yang hebat-hebat yang kita jadikan panutan pun melakukan seperti itu. Beranikah kita bersikap berbeda, tetap mentaati Tuhan. Ketika kita tekun, berdoa, berbahasa lidah, berdoa dalam roh, itu membuat kita peka terhadap apa yang Tuhan beri. Dan memberikan kejelasan, apa sih yang Tuhan mau. Karena ketika kita terus-menerus menempel kepada Tuhan, kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Next, ingin dipercaya dalam hal keuangan, ini rahasia. Jadilah pemberi dan pengelola yang bijak dan setia. Setia dalam perkara kecil, kita akan dipercaya dalam perkara yang besar. Mengatur keuangan yang dengan bijak perlu belajar dan menjadi terampil. Tidak ada orang yang hebat tiba-tiba. Mengatur keuangan dengan baik pun kita perlu terus belajar. Menimba ilmu dari orang-orang yang sudah lebih sukses, lebih berhasil, lebih bisa arrange uang dengan baik. Dan kita terus-menerus belajar agar kita menjadi terampil. Ingat selalu ada cara dan strategi yang lebih baik dalam mengelola sesuatu. Jangan pernah menganggap kita udah jago. Selalu di atas langit ada langit. Saya suka cerita silat waktu kecil, jadi tahu quote-quote silat. Di atas langit selalu ada langit. Bersikaplah open-minded dan bersedia belajar dari orang lain. Terus belajar dan terus praktek akan membuat kita lebih terampil. Semakin efektif dan berbuah
Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi. The principle is timeless. If Christ is not Lord over our money and possessions, He is not our Lord. Buat dari Randy Alcorn. Prinsipnya tidak lekang oleh waktu. Jika Kristus bukan Tuhan atas uang dan harta benda kita, maka Ia bukanlah Tuhan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah Kristus benar-benar Tuhan kita? Renungkan dan ambillah keputusan. Tuhan Yesus memberkati. Terobosan sehingga saya dapat mujizat Tuhan, dapat berkat Tuhan, blessing dari Tuhan, sehingga saya cepat bisa membeli apa yang saya inginkan. Itu semua proses. Tetapi ketika kita begitu ingin sesuatu langsung gesek hutang dulu, utang konsumtif, maka proses itu semua di-hijack, dilewati. Dan kita ya nggak bertumbuh. That's why kita nggak kemana-mana. Hutang yang diizinkan ada. Hutang bisnis, hutang properti. Karena dengan anggapan properti itu harganya selalu naik. Meskipun kita juga mesti mengelolanya dengan bijak. Tidak semua bisnis menguntungkan, tidak semua properti juga selalu naik. Kita perlu juga berhikmat. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa banyak orang stres dan kehilangan sukacita, kehilangan joy? Karena mereka tidak punya pengharapan, karena mereka tidak berlatih untuk berharap, menantikan waktunya Tuhan, hidup menurut God's way, cara Tuhan. Tetapi mereka hidup menurut cara dunia. Hutang dulu, pay later dulu, semua serba hutang. Dipikir nanti, akhirnya menumpuk di belakang, menimbulkan masalah, stres dan sebagainya. Tidak ada sukacita dalam hidup. Karena apa yang kita tabur dalam daging, buahnya daging. Ketika kita menaburnya dalam roh, buahnya roh. Next. Saya ingin menceritakan kisah yang menarik sekali. Yang sebelah kiri namanya Ronald Reagan. Beliau hanya lulus SMA dan satu-satunya di keluarganya yang lulus SMA. Ronald Reagan dari keluarga yang amat sangat miskin. Sampai kalau ke sekolah dia mesti menumpang mobil-mobil yang lewat. Pekerjaannya menjadi petugas pompa bensin, 25 tahun memperbaiki mobil di pompa bensin, 17 tahun menjadi petugas kebersihan di JCPenney. JCPenney itu supermarket, jadi janitor. Janitor itu ya nggak cuma nyapu-nyapu, ya bersihin toilet, ya macam-macam. Hobinya juga nggak keren blas. Hobinya memotong kayu bakar. Zaman sekarang orang malu itu, punya hobi kok memotong kayu bakar. Dia tinggal di rumah seharga $12.000 atau setara 190 juta rupiah. Beliau meninggal pada usia 92 tahun pada tahun 2014. Tidak ada orang yang mengenal Ronald Reagan sampai ketika beliau meninggal. Amerika geger. Ada petugas kebersihan meninggalkan warisan 8 juta US dollar, sekitar 127 miliar lebih. 2 juta dolarnya dia kasih untuk anak tirinya, 6 juta dolar, lebih dari 95 miliar
disumbangkan untuk perpustakaan dan rumah sakit. Di tahun itu ada sekitar 2 juta lebih orang Amerika yang mati pada tahun 2014. Tidak lebih dari 8.000 orang yang punya warisan 8 juta dolar. Ronald Reagan salah satunya. Amerika geger, mereka menyelidiki. Apa sebabnya Ronald Reagan bisa punya tabungan sedemikian banyak? Saya kasih tahu aja, di Amerika itu trennya juga, sedangnya juga ngutang. Beli apa-apa nyicil gitu, seumur hidup nyicil terus. Kartu kredit dibayar pembayaran minimum. Jadi nggak habis-habis. Hidupnya seumur hidup, kebanyakan orang itu nyicil-nyicil. Makanya mereka kaget sekali. Ada petugas kebersihan yang bersih toiletnya nyapu-nyapu bisa punya duit segini. Apa rahasianya? Apakah menang lotre? Apakah dia dapat warisan besar punya saudara kaya? Ternyata enggak. Tidak ada rahasia apapun selain dia menabung sedikit demi sedikit. Ada lebih dari uang gajinya, dia belikan saham blue chip. Udah ditaruh aja. Itu yang dilakukan. Sampai terus jadi tren. Jadi pembelajaran bagi, kalau Bapak Ibu buka cari di YouTube. Sebut aja Ronald Reagan. Ada bukunya, ada YouTube-nya, semua itu menyelidiki. Gimana sih caranya orang bisa sedemikian kaya? Dari petugas kebersihan jadi filantropis. Di sisi lain ada Richard Pascon, MBA lulusan Harvard University. Universitas paling top di dunia. Banyak presiden-presiden Amerika itu lulusan Harvard. Richard Pascon lulusan MBA Harvard University. Bekerjanya sebagai eksekutif di Merrill Lynch, perusahaan sekuritas kelas dunia. Dia pensiun di usia 40 tahun. Dan dia masuk majalah bisnis Cranes sebagai salah satu 40 under 40. Artinya salah satu dari 40 orang yang menjadi super kaya di usia sebelum 40 tahun. Salah satunya itu Richard Pascon. Bahkan petinggi di Merrill Lynch memuji Richard Pascon. Pekerjaannya baik, orangnya cerdas, bla 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 bla. Dia punya rumah di Greenwich, Connecticut, seluas 1.600 meter persegi. Kamar mandinya ada 11. Liftnya 2. 2 kolam renang, konon. Kolam renangnya itu beratap transparan. Dan dia sering menjamu tamu-tamunya berpesta di samping kolam renangnya yang indah. Punya 7 garasi. Biaya pemeliharaan rumahnya 1,4 miliar per bulan. Biayanya 90.000 dolar per bulan. Pada tahun 2000, Pascon hutang bank dalam jumlah besar untuk memperluas rumahnya. Rumah udah bagus begitu, masih diperluas lagi. Mau berapa coba biaya pemeliharaannya? Tahun 2008 terjadi krisis di Amerika. Pascon bangkrut. Dan yang tragis, tahun 2014, Ronald Reagan meninggal. Tidak lama dia bagi warisan. Pada saat yang hampir bersamaan, rumah Pascon di Palm Beach dan Greenwich disita bank. Dilelang dengan harga hanya 75% dari harga pasar. Dua kisah ini menjadi
perbandingan yang sangat tragis. Yang satunya MBA di bidang keuangan, yang satunya petugas kebersihan. Petugas kebersihan punya kekayaan 8 juta US dollar, yang eksekutif keuangan orang pinter dari Harvard ini malahan bangkrut habis-habisan. Next. Akhirnya kisah dua orang ini ditulis dalam buku The Psychology of Money. Morgan Housel menulis, dan dia membuat quote yang sangat menarik. Mengelola uang dengan baik tidak ada hubungannya dengan kecerdasan Anda, dan lebih banyak berhubungan dengan perilaku Anda. Dan perilaku sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas. Dan sebelah kiri fotonya itu foto rumahnya Fascon, yang biaya perawatannya 1,4